Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Adianita. Saya dari kelas 10-9 ingin mengerjakan tugas sosiologi yang berhubungan dengan kelompok dan hubungan sosial dari bab 2. Kata berarti terbagi atau kesatuan terkecil. Jika didefinisikan, individu berarti orang, seseorang, atau perorang antara individu. 1. Dengan individu lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut berupa waktu dan karakteristik. Selain itu, pergaulan, watak, dan karakteristik individu. Dalam kehidupan sehari-hari, individu tidak dapat berdiri sendiri dilihat dari beberapa alasan. Faktor produksi atau adanya keinginan individu untuk menunjukkan keturunannya. Mencari kekuatan bersama karena adanya kesadaran individu itu lemah. Adanya perasaan diuntungkan ketika berhubungan dan bergabung dengan individu lain. Terdapat berbagai kesamaan antara individu seperti keturunan, nasib, kebudayaan, dan teritorial. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa hidup dengan orang lain. Hal ini berkaitan dengan hasrat manusia yang kepentingan pokok manusia yang dibawa sejak lahir, yaitu keinginan untuk menjadi satu manusia lain di sekelilingnya, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Suatu himpunan manusia baru dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Memiliki beberapa syarat berikut. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain. Ada faktor pengikat yang dimiliki oleh anggota kelompok seperti kepentingan, tujuan, dan ideologi yang sama. Memiliki struktur kaidah dan skala perilaku yang sama, bersistem dan berproses. Hubungan sosiologi. Hubungan sosiologi adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang. Hubungan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat. Secara umum, hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu saling memengaruhi satu sama lain. Atas dasar kesadaran saling tolong-menolong, unsur utama yang mendasari hubungan sosial yaitu interaksi sosial yang akan dibahas pada pokok bahas berikut. Hakikat interaksi sosial. Interaksi antar manusia terjadi karena manusia saling membutuhkan. Setiap manusia memiliki bagai kebutuhan, kepentingan, dan hasrat. Misalnya, kebutuhan untuk makan, berpakaian, dan memperoleh pendidikan. Manusia secara kodrat adalah makhluk sosial dan bekerja sama dengan manusia lain. Karena itulah, interaksi dengan orang lain merupakan kebutuhan dan dasar dalam diri manusia. Setiap manusia karena berkenalan, bekerja sama, berorganisasi, bersaing, bahkan berkonflik untuk memperoleh sesuatu. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dalam perspektif sosiologi, sebagai hubungan sosial seperti itu disebut interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik kelompok dan antar kelompok. Bekerja sama atau berkenalan langsung maupun tidak langsung. Beberapa contoh interaksi sosial: kerjasama antar anggota tim sepak calon presiden. Hubungan konflik, diskusi antar kepala. Cara terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial. Kata-kata kontak diturunkan dari bahasa lain alias Latin. Sama menyentuh. Secara sosiologi, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan pengiriman pesan atau berita antara. Berikut ini adalah 5 unsur pokok dalam komunikasi.
Komunikasi yaitu orang mengirim pesan, perasaan, pikiran kepada orang lain. CN Choning pembuatan kafe. Pada tahap ini, gagasan program yang akan dikomunikasikan diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Dalam komunikator harus memiliki kata istilah. Kalimat gambar yang mudah dipahami oleh komunikator harus menghindari penggunaan kode-kode yang mengkomunikasikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.